pagi adik-adik. Puji Tuhan, saat ini kita masih dipertemukan kembali untuk ibadah sekolah minggu bersama dengan Enci Ovi dan Enci Vini. Ya, dan anak-anak kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi ini. Dan sebelum berdoa kita memuji Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Ya, anak-anak semua berdiri. Ayo kita berdiri. memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Harinya Tuhan, jadi bukan cuma hari Minggu. Iya, Enci. Jadi setiap hari dari Senin sampai Minggu itu adalah harinya Tuhan. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah saat ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Enci Indra. Dipersilakan Enci Indra. Hai adik-adik, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ayo semua lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini Engkau kembali mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk melakukan ibadah walaupun masih online, tetapi kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada anak-anak yang ada di rumah. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Enci Indra. Kasih Enci Indra. Bagaimana Enci? Kita akan? Ya, saat ini kita akan lanjut ke pembacaan salam dan mazmur. Iya. Tuhan menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Ya, anak-anak semua, saatnya kita akan dengarkan teman kita siapa, Ci? Anak sekolah minggu siapa, Ci? Adik Kristin. Nah, adik Kristin, dia akan mengucapkan ayat hafalan. Ya, pada adik Kristin, disilahkan. Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Terima kasih untuk adik Kristin. Terima kasih. Pintar loh dia. Pintar dia bisa hafal Iya, ya, Ci. Ci. Ayat hafalannya pintar semua ya anak-anak sekolah minggu Ebenezer. Oke, Ci. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, pertama kali dengar firman Tuhan. Yuk nyanyi sama-sama ya.
kepada Cilisa. Disilahkan. Shalom adik-adik. Ya, kembali lagi dengan Angelisha. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya kita mohon tuntunan dari Roh Kudus untuk kita supaya kita dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mana sikap berdoanya? Ayo semua sikap berdoa dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang berkata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon Tuhan untuk Engkau pimpin kami agar kami dapat mendengarkannya dengan baik dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mulai cerita, tapi sebelum Enci cerita lebih panjang, Enci mau tanya dulu, di sebelahnya Enci ini ada gambar apa? Gambar keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, atau ada adik juga. Atau mungkin ada adik-adik yang tinggal dengan oma dan opa, bisa kita tambahkan, ada oma dan opa. Mungkin ada adik-adik yang anak tunggal, tidak punya kakak atau tidak punya adik, hanya sendiri. Ya, bisa saja bertiga sama mama papa. Seperti itu ya. Walaupun hanya bertiga, berempat dalam rumah, yang penting tetap keluarga. Ya, adik-adik, dalam sebuah keluarga ada mama, ada papa. Pasti mama dan papa sayangkan sama adik-adik. Apa ya kira-kira yang menjadi bentuk dari kasih sayang orang tua kepada adik-adik dan Enci? Kalau Enci biasanya diberikan nasihat sama orang tuanya Enci sebagai tanda bahwa orang tuanya Enci sayang sama Enci. Enci juga pernah dibelikan hadiah. Ya, adik-adik juga di rumah pasti mungkin pernah dibelikan hadiah, pernah dibelikan tas atau jam tangan atau sepeda. Ya, itu juga merupakan bentuk dari sayang orang tua kepada adik-adik. Tidak hanya itu, ketika adik-adik lapar, adik-adik minta makan lalu orang tua kasih, itu juga bentuk dari sayang mama, papa, atau oma dan opa buat adik-adik. Jadi tidak harus selalu berupa hadiah, tapi bisa juga berupa kasih sayang, bisa berupa perhatian. Misalnya tanya, adik sudah makan, sudah minum obatnya kalau lagi sakit, ya itu perhatian. Itu juga merupakan bentuk kasih sayang dari orang tua. Ya adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus dalam cerita di saat ini. Jadi pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Ya, jadi dalam pembacaan Alkitab kita saat ini itu menceritakan bagaimana Rasul Paulus. Ya, kemarin kita sudah sempat dengar cerita tentang Rasul Paulus ya, yang mulai dia dari Saulus namanya sampai ke jadi Paulus. Ya, sekarang Rasul Paulus sudah pergi ke kota-kota untuk menceritakan kabar baik tentang keselamatan tentang Tuhan Yesus. Jadi, ketika Rasul Paulus sampai di jemaat di Efesus, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat di Efesus dan mengingatkan, bahkan memberitahu kalau jemaat di Efesus itu merupakan umat kesayangan Allah. Wow, luar biasa ya, umat kesayangan Allah. Bagaimana, apa sih bukti bahwa Tuhan atau Allah itu menyayangi umat Tuhan di Efesus? Ya, buktinya itu dengan menebus dosa-dosa umat manusia, menebus dosa-dosa Enci dan adik-adik semua melalui apa? Disalib. Ya, melalui disalib, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa ya. Dipaku tangannya. Ya, dipaku, disalib. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya film atau gambar-gambarnya Tuhan Yesus disalib. Itu sebagai bukti bahwa Allah begitu menyayangi umatnya. Begitu juga dengan jemaat di Efesus.
dan juga adik-adik dan Inci juga. Itu bukti bahwa Allah sangat menyayangi kita sehingga Allah menebus dosa-dosa kita dan berkorban mati di kayu salib. Ya, selain itu Rasul Paulus juga bilang kalau kita sudah menjadi umat kesayangan Allah, kita juga harus melakukan berbagai hal yang menyenangkan hati Allah. Karena kan kita sayang sama Allah. Allah juga sudah sayang sama kita. Jadi sebagai bentuk kita sayang sama Allah, kita juga apa adik-adik? Melakukan berbagai hal yang menyenangkan hati Tuhan atau Allah. Seperti adik-adik sayang sama orang tua kan? Jadi adik-adik patuh sama perintahnya orang tua. Adik-adik belajar supaya dapat nilai yang baik, yang bagus, prestasinya bagus di sekolah. Orang tua juga senang kan kalau adik-adik jadi anak-anak yang baik, yang cerdas. Kalau misalnya orang tua sayang sama adik-adik terus dibilang harus sopan santun kepada orang lain, terus adik-adik juga sopan santun sama orang lain. Orang tua juga pasti senang karena adik-adik melakukan hal yang baik dan patuh kepada orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Kita sudah menjadi umat kesayangan Tuhan. Tuhan sudah sayang sama kita, Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah memberikan kita orang tua yang juga sayang sama kita, yang sudah memberikan kita berbagai hal yang kita butuhkan. Jadi kita harus melakukan berbagai hal juga, bertindak supaya tindakan kita itu yang baik, yang bagus, supaya Tuhan juga senang dengan tindakan kita. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya Tuhan yang berkorban atau menunjukkan kasih sayangnya kepada kita, kita juga harus menunjukkan kasih dan sayang kita sama Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau adik-adik sayang kepada orang tua, adik-adik mungkin bisa peluk, bisa cium orang tua sebagai ungkapan sayang. Kita juga bisa melakukan hal yang sama kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa peluk Tuhan karena tidak kelihatan, ya tapi kita bisa melakukan berbagai hal. Kita menolong teman, kita tidak marah-marah sama mama, papa, atau sama kakak, sama adik. Kita tidak marah-marah sama oma atau opa, tante atau om. Ya itu juga bagus. Kita bisa, adik-adik bisa sopan, mulutnya tidak keluarkan kata-kata yang kasar. Ya tidak bilang teman-teman bodoh atau apa ya. Pokoknya yang keluar dari mulutnya harus bagus, harus baik, harus lembut, tidak boleh kasar. Itu juga sebagai ungkapan adik-adik sayang sama Tuhan. Seperti itu ya. Ya adik-adik, ya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, kita juga harus tahu membedakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Contohnya lagi ada tugas dari sekolah kan adik-adik, terus adik-adik bingung, adik-adik tidak tahu karena belum belajar atau adik-adik malas mengerjakannya. Jadi adik-adik tidak mau mengerjakan PR, padahal harus dikerjakan. Itu salah ya. Yang benar dan baik itu harus dikerjakan tugasnya, karena itu merupakan tugas tanggung jawab seorang anak dan siswa di sekolah. Kalau malas-malasan tidak mau buat tugasnya, itu salah. Ya, seperti gambar di sebelah ini, adik-adik bisa lihat. Kalau setiap adik-adik bangun pagi, apa yang adik-adik lakukan? Makan dulu, langsung bangun terus makan, atau berdoa dulu sama Tuhan? Ayo dipilih yang mana? Kalau adik-adik baru bangun, berdoa dulu atau langsung cari mama makan, saya lapar, mau sarapan? Ayo yang mana? Ya? Ya berdoa dulu. Berdoa dulu ya, kita berdoa dulu. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Jadi kita sudah bisa melakukan hal yang baik, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Lalu misalnya kalau kamarnya adik-adik dibiarkan berantakan saja atau dirapikan? Ayo, yang mana? Dibiarkan berantakan saja atau dirapikan? Kalau misalnya kamarnya dirapikan, adik-adik juga bisa bantu mama untuk meringankan pekerjaannya mama ya. Bisa membantu mama untuk rapikan tempat tidur. Itu juga bukti bahwa adik-adik sayang sama mama. Jadi yang mana?
merapikan tempat tidur. Ya, jangan biarkan tempat tidur atau kamarnya berantakan ya adik-adik. Lalu yang selanjutnya, kalau hari Minggu, hari ini, apa yang adik-adik lakukan? Beribadah atau main game? Ayo yang mana? Oh, hari Minggu, libur, tidak ada PR, tidak sekolah online, saya mau main game sepuasnya. Atau hari Minggu saya mau beribadah karena saya rindu untuk beribadah sama Tuhan. Yang mana? Ya, beribadah ya adik-adik. Hari Minggu yang kita utamakan ibadah dulu ya. Kita beribadah dulu. Hebat adik-adik yang pilih beribadah. Oke, yang terakhir. Kalau adik-adik lagi bersama teman-teman, ya, kalau lagi bersama dengan teman-teman, apa yang adik-adik lakukan? Bermain bersama atau rebutan mainan? Main bersama atau rebutan mainan? Enci berharap dan semoga tidak ada adik-adik yang pilih rebutan mainan. Ya, sebagai anak yang manis, anak yang baik, anak kesayangan Tuhan, kita harus apa? Main bersama. Kalau kita punya mainan teman kita tidak punya, kita pinjamkan supaya bisa main bersama. Anak Tuhan tidak boleh pelit. Ya, jadi kita juga sudah mengasihi teman kita dengan berbagi dan bermain bersama. Ya adik-adik, sudah selesai kegiatan kita tadi. Jadi adik-adik tadi sudah diajarkan untuk memilih dan melihat mana yang terbaik dan mana yang harus didahulukan. Pada pagi hari memang makan itu penting, tapi kita harus mendahului doa, mengucap syukur sama Tuhan. Lalu ketika hari Minggu, ya main game tidak ada yang larang, tapi kita harus utamakan ibadah dulu, seperti itu. Lalu bagaimana tadi, siapa yang pilih kalau main dengan teman rebutan? Pelit sama teman, tidak mau kasih pinjam. Ya semoga tidak ya, karena yang terbaik tadi kita adalah bermain bersama. Baik adik-adik, sekarang Enci mau kasih ayat hafalan. Kalau pembacaan Alkitab kita tadi sudah terdapat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Sekarang ayat hafalannya, ayo ambil Alkitabnya. Diambil Alkitabnya, lalu buka kembali kitab Efesus. Jadi ayat hafalannya di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, ini juga menjadi bahan utama cerita kita saat ini untuk menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Ya, ayo sama-sama kita buka sekali lagi Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat, bisa baca sama-sama dengan Enci. Kalau yang belum dapat, mungkin bisa minta bantuan sama mama, papa, atau kakak di sebelahnya adik-adik yang ada di situ ya, untuk bantu adik-adik buka Alkitabnya. Kalau sudah dapat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, kita baca dulu sama-sama ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, sekali lagi adik-adik, Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ya, kalau sekarang enggak apa-apa adik-adik baca dulu. Tapi di minggu depan, Enci tunggu ya videonya dihafal tanpa pegang Alkitab. Harus dihafal, namanya dihafal, tidak bisa lagi membaca, sudah dihafal ya, sudah diingat. Jadi Enci tunggu ayat hafalan buat adik-adik yang mau dan berani kirim videonya ya. Enci sudah tidak sabar melihat adik-adik. Oke, sekian cerita kita hari ini. Semoga adik-adik dapat mendengarkan ceritanya dengan baik, terus mempraktekannya dalam kehidupan adik-adik setiap saat. Jadi anak-anak kesayangan Tuhan yang manis, jadi anak-anak kesayangan Tuhan yang taat akan perintah orang tua, yang penuh kasih, mau berbagi, mau membantu orang tua di rumah. Seperti itu ya. Sekian dari Enci dan Shalom.
Terima kasih buat Enci Lisya yang sudah memberitakan firman Tuhan buat kita semua pada pagi ini. Wow, luar biasa ya Enci firman Tuhan kita pagi ini. Iya, nah anak-anak sekarang kita mau beri persembahan syukur kita karena kasih Tuhan buat mama papa dan kita semua. Kita akan beri persembahan ya Enci. Lagunya apa Enci? Beri persembahan. Sambil memujinya ya, kita memuji Tuhan. Beri persembahan kepada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Siap semua, kita akan sikap berdoa, karena kita akan berdoa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Enci Indra. Enci Indra, silahkan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena tadi kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya cerita itu dapat kami pahami dan juga dapat dilakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami sudah bisa memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan itu dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk situasi saat ini, di mana kami kembali melakukan ibadah melalui online ya Tuhan. Kami belum bisa bertatap muka lagi seperti sebelumnya. Kami percaya Tuhan, semua ada maksud baik, semua ada hal yang baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya walaupun kami masih ibadah melalui online, tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kami. Berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu. Sehat-sehatkan kami selalu Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, agar kami dapat selalu dalam keadaan sehat untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Engkau juga akan memberkati bagi adik-adik kami yang berulang tahun yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Kami percaya Tuhan, kesehatan, kekuatan, kepintaran, umur yang panjang akan selalu Tuhan berkati, akan selalu Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, bagi orang tua kami, orang tua dari anak-anak yang begitu setia menjaga anak-anak ya Tuhan, menemani anak-anak ketika mereka beribadah sekolah minggu. Berkati juga mereka semua agar mereka juga dapat selalu dalam keadaan sehat, agar setiap minggunya anak-anak kami dapat ditemani oleh orang tua, oleh kakak, oleh oma, opa maupun tante ya Tuhan, dan om serta semua keluarga mereka. Siapapun yang akan menemani mereka ibadah, kiranya mereka juga semua dalam keadaan sehat, dapat menemani anak-anak kami, sehingga anak-anak kami walaupun terpisah jarak dari kami, guru-guru sekolah minggu, tetapi mereka selalu dan semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini. Tuhan kiranya akan selalu memberkati kami semua, baik anak-anak yang masih akan kembali mendaftar sekolah atau yang lagi liburan, atau kami guru-guru sekolah minggu dan orang tua yang bekerja, atau apapun yang kami lakukan. Kami percaya tangan kasih Tuhan akan selalu melindungi kami, sehingga kami dapat selalu dalam keadaan aman dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa permohonan serta ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mau berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
kami. Amin. Terima kasih Ci Indra. Terima kasih Cin. Ci, tidak terasa sudah mau selesai ya ibadah kita Iya, pagi ini. Ci, betul Aduh, sekali. masih mau ingin dengan anak-anak tapi sudah selesai. Iya, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini dan anak-anak berdiri semua. Iya, berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Cuy cuy pam pam pam. Cuy 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 pam pam pam. La 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 la. Cuy 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 pam pam pam. La 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 la. 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 Dengan selesainya lagu tadi Ci, maka selesailah sudah ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi sampai jumpa minggu depannya semua anak-anak, sehat selalu, tetap jaga kesehatannya, tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Iya, Tuhan memberkati kita semua, sehat selalu. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa. Shalom. Selamat pagi.